Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahala Firman Gaul, NPM 2017 42500048, Pendidikan Fisika S8A. Di sini saya akan mempresentasikan usaha dan energi. Yang pertama adalah usaha. Dalam ilmu fisika, usaha dapat diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Dimensi usaha adalah ml pangkat 2 dan T min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan, di mana rumus W sama dengan F dikali S. W sama dengan usaha dalam satuan Joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda satuan Newton, sementara S sama dengan perpindahan dalam satuan meter. Contoh pada gambar berikut yaitu, saat kita mendorong meja, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan meja. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S. Pada kasus kedua yaitu, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan, contohnya pada gambar berikut, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil yang ada di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil akan membentuk sudut terhadap lantai, maka usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali S, dengan alfa sudut antara arah gaya dan perpindahan. Pada kasus ketiga yaitu besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan, di mana dengan rumus W sama dengan F cos alfa dikali S. Pada gambar berikut, kita bisa lihat seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali S, karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat, dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan hasilnya 0. Pada kasus keempat yaitu, jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya pada gambar berikut, saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama yaitu, di mana W sama dengan F cos alfa dikali S, alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min, sehingga W sama dengan min F dikali S atau usahakan bernilai negatif. Kemudian pada kasus kelima yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Pada kasus terakhir, kita menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X, di mana penyelesaiannya sederhana saja, seperti pada gambar berikut. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi dari energi adalah ml pangkat 2 dan T min 2. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, energi ada beberapa bentuk. Tapi di video kali ini, saya akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, seperti pada gambar berikut, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit, atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial dapat terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP sama dengan energi potensial dalam satuan Joule, sementara M sama dengan massa dalam satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi atau M per sekon kuadrat, sementara H sama dengan ketinggian benda dari titik acuan dalam satuan meter. Yang kedua yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus
EP sama dengan setengah F delta X, di mana EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Dengan EP sama dengan energi potensial dalam satuan Joule, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, K sama dengan konstanta Pegas dalam satuan Newton per meter, delta X sama dengan pertambahan panjang Pegas dalam satuan meter. Selanjutnya, kita akan membahas energi kinetik. Energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah kali mv kuadrat, dengan EK sama dengan energi kinetik dalam satuan Joule, M sama dengan massa dalam satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Seterusnya, kita akan membahas energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat gerakannya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Dengan rumus EM sama dengan EK ditambah EP. Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama yaitu hubungan energi kinetik dan usaha. Di mana pada gambar berikut kita bisa melihat posisi awal dan posisi akhir. Dengan rumus W sama dengan delta EK, W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat, di mana W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. W sama dengan usaha dalam satuan Joule, EK sama dengan energi kinetik dalam satuan Joule, M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, sementara V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Seterusnya, hubungan usaha dan energi potensial. Pada gambar berikut kita bisa lihat dengan rumus W sama dengan M dikali G dikali min H1 kurang H2. W sama dengan MGH1 dikurang MGH2. W sama dengan EP1 dikurang EP2. Di mana W sama dengan min EP2 dikurang EP1. W sama dengan delta EP. Dapat kita simpulkan bahwa rumusnya adalah W sama dengan EP2 dikurang EP1. Di mana W sama dengan diartikan usaha yang dilakukan pada benda dalam satuan Joule, sementara EP1 sama dengan energi potensial benda pada keadaan awal dalam satuan Joule, dan EP2 adalah energi potensial benda pada keadaan akhir dalam satuan Joule. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik, maka hasilnya sama dengan konstan, di mana dengan rumus EM sebelum sama dengan EM sesudah. Setengah M1 V1 kuadrat ditambah M1 G1 H1 sama dengan setengah M2 V2 kuadrat ditambah M2 G2 H2. Yang pertama, jika benda dilepas dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan hasilnya 0. Yang kedua, jika benda mencapai titik tertinggi, VT sama dengan 0. Yang ketiga, jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Sekian dan terima kasih pembahasan dari usaha dan energi serta hubungan usaha dan energi dan hukum kekekalan energi. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.